Tiga oknum TNI Angkatan Darat penabrak Handi dan Salsabila dalam kasus kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, menjalani rekonstruksi pada Senin 3 Januari 2022 lalu. Ketiganya yakni Kolonel Infanteri Priyanto, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Koptu Ahmad Soleh. Dan kini Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan sejoli yakni Handi dan Salsabila ke Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, ada Reza Deni di sana. Halo rekan Reza. Halo Dea, selamat sore. Selamat sore Reza, bagaimana jalannya penyerahan berkas hingga tersangka kasus tabrak lari di Nagrek di Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta ini? Bisa Anda laporkan, silakan. Baik Dea, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, hari Kamis, tanggal 6/2, Puspom TNI AD menyerahkan berkas perkara, tak hanya berkas perkara, dan juga barang bukti, dan juga ketiga tersangka terkait kasus tabrak lari dan juga dugaan pembunuhan terhadap dua sejoli, dua remaja, yakni Handi dan Salsabila, ke Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta di Jakarta Timur. Adapun penyerahan berkas perkara tersebut hingga tersangkanya diserahkan sekitar pukul 10 pagi di Auditorat Militer Jakarta Timur, dan hadir di lokasi ada dan Puspom TNI Letnan Jenderal Chandra W. Sukoco dan Puspom TNI Letjen Laksda Nazali Lempo, dan juga Auditorat Jenderal TNI Masda Reki Irene Lume, dan seluruh jajaran Puspom TNI dan TNI AD. Dalam penyerahan berkas perkara tersebut juga dimunculkan ketiga tersangka yang menggunakan baju tahanan militer yakni warna kuning. Tiga tersangka dipampang di depan para media, dan juga barang bukti berupa mobil, kemudian juga ada mobil yang catnya diubah menjadi warna abu-abu untuk keterangan dari Puspom. Kemudian juga ada buku-buku bekas perkara yang dihadirkan dalam acara tadi pagi. Demikian, ya. Baik, Reza, bisa Anda informasikan ulang tadi penjelasan dari Auditor Jenderal TNI terkait penyerahan berkas dan tersangka dalam kasus ini? Baik, Auditorat Jenderal TNI atau Orjen TNI yakni Masda Reki Irene Lume memang bahwa penyerahan berkas ini akan kemudian diolah oleh pihaknya untuk kemudian diteliti soal berkas-berkasnya, karena memang ketiga tersangka ini dijadikan satu berkas gitu kan. Ada sekitar ratusan hingga ribuan halaman berkasnya, dan Irene mengatakan pihaknya akan memaksimalkan waktu yang diberikan karena memang sudah menjadi atensi khusus dari Panglima TNI dan juga sudah ramai di publik soal kasus ini. Irene juga mengatakan bahwa ketika berkasnya diolah nanti selama seminggu, nanti kemudian pihaknya akan menyiapkan soal persidangan yang juga bakal digelar tidak dalam waktu lama ini gitu. Paling lama mungkin sebulan sidang ini. Demikian Dea. Lalu ketiga pelaku ini sudah sebelumnya sempat juga ya menjalani tes kejiwaan. Bagaimana hasilnya? Apakah juga sudah dipaparkan tadi? Baik, untuk tes kejiwaan memang dan Puspom TNI AD Letjen Chandra W. Sukoco mengatakan bahwa sempat melakukan tes kejiwaan terhadap tiga tersangka ini, terhadap Kolonel Priyanto dan dua tersangka lainnya, yakni Koptu Ahmad Soleh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko. Namun memang Letnan Jenderal Chandra tidak menjelaskan apakah hasilnya sudah ada atau belum, tapi dia memastikan bahwa tes kejiwaan itu untuk kepentingan instansi TNI AD, dan dia juga menegaskan bahwa tes kejiwaan nanti tidak akan berdampak pada keputusan hukum yang akan ditetapkan terhadap ketiga tersangka. Jadi istilahnya tes kejiwaan ini hanya untuk sebagai bahan evaluasi di instansi Angkatan Darat. Jadi memang itu sudah wajar dilakukan ketika ada kasus tertentu supaya kedepannya tidak terulang lagi. Demikian dia.